Hari ini kita punya tema yang bagus. Judulnya adalah Shine Bright. Artinya apa ya? Saya orang Jogja. Saya Inggris, tolong Mbak. Bersinar terang. Iya. Oke, coba lihat kiri kanannya dulu, sudah glowing apa belum? Barangkali lupa mandi, perawatan, belum ini jadi kurang agak kusam dikit ya. Kita harusnya jadi orang yang bersinar terang katanya gitu. Matius 5 ayat 14 dan 15. Kita baca dulu teman-teman, saya izin bahas sedikit lagi soal yang kemarin mungkin Anda sudah dengar soal garam. Sedikit saja, karena perikop ini sebenarnya adalah perikop yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi supaya lengkap aja, supaya kita dengarnya lebih lengkap, yaitu garam dan terang dunia gitu ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah? Geser deh, gak kelihatan gitu. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi maksudnya begini, antara jadi garam dan terang dunia itu harusnya begini. Kehidupan murid Yesus, ya, kehidupan murid Yesus Anda dan saya harus satu memberi rasa dan menjadi warna bagi lingkungan sekitar. Artinya gini, garam itu artinya yang kau lakukan bisa dirasakan, menjadi terang yang kau lakukan bisa dilihat juga oleh orang lain. Nggak cuman salah satu, misalnya cuman memberi rasa tapi nggak kelihatan perbuatannya juga nggak bisa. Kelihatan doang tapi nggak ada rasanya, ya buat apa? Jadi ini adalah sebuah perikop supaya setiap kita dilihat orang banyak sebagai orang yang terus melakukan perbuatan baik tadi kata Alkitab. Dan pada akhirnya orang melihat kita sama-sama memuliakan Bapa di sorga. Itulah standarnya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat dan bisa dirasakan sekaligus. Dengan cepat saja, mungkin Anda sudah bahas di minggu yang lalu, garam artinya tidak tawar, dia menjadi tidak busuk dan juga tidak infeksi pada waktu itu ya. Karena waktu itu belum ada obat. Saya sampai hari ini masih kebetulan lagi ada sedikit masalah di mulut, sering nyanyi. Ini cuman masukan aja ya. Ini kalau mic ini sering dipakai orang lain, lebih baik dalam waktu tertentu di sanitize. Jadi cupnya ini tuh diambil, dipakai air hangat, kasih garam atau ada cairan khusus. Karena saya bisa mendapatkan penyakit ini dari sini nih, karena sering nyanyi, sering pelayanan. Jadi tiba-tiba di mulut saya ada dikira infeksi macam-macam. Sekarang disuruh sama dokternya sederhana aja, kumur pakai air garam Pak. Paling gampang. Daripada Anda harus pakai yang macam-macam ya. Jadi pada waktu itu garam itu menjadi alat supaya kita tuh tidak infeksi. Nah tentu ada maknanya ya. Jadi kalau disimpulkan, mungkin garam dari minggu lalu Anda mendapatkan kesimpulan ini bahwa yang penting sebagai orang Kristen itu gini nih. Kita harus berfungsi, berguna menjawab kebutuhan orang lain. Nah gitu. Ya, kita ini ada fungsinya di sini. Di rumah kita ada fungsinya menjawab persoalan tertentu, bukan menambah masalah bagi orang lain. Jadi kalau ada Anda, orang itu dimudahkan gitu loh dalam keadaan apapun ya, masalahnya misalnya membantu A, membantu B. Tetapi kita itu dimudahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, arti kata berdampak sebagai garam dan terang itu ini yang penting teman-teman. Saya akan mulai dari sini. Kita itu faktanya secara Alkitab, itu harus menjadi dampak itu artinya gini, melepaskan kebesaran kita untuk keuntungan orang lain. Saya ulangin ya. Jadi ketika kita bilang mau jadi dampak, teman-teman mau jadi dampak, amin? Artinya engkau harus mengurangi kebesaran demi kebaikanmu, lalu hidupmu itu harus menjadi keuntungan bagi orang lain. Yang mengerti tolong katakan amin.
Banyak orang di zaman sekarang menjadi dampak, itu artinya kayak pengen jadi yang nomor satu, supaya yang paling dilihat. Influencer itu adalah tujuan kehidupan anak muda di zaman sekarang. Tetapi menjadi dampak menurut Alkitab itu kebalik sama jadi influencer di dunia. Influencer di dunia itu fokusnya kepada influencernya. Yang diuntungkan influencernya. Yang dapat endorsan influencernya. Yang dapat duit influencernya. Tapi menurut Alkitab yang diuntungkan adalah orang lain, bukan influencernya. Jadi kalau kita pengen menjadi dampak, teman-temanku yang terkasih, Anda harus punya kebesaran hati untuk melepaskan apa yang kau inginkan demi kebaikan orang lain. Itu baru namanya jadi dampak menurut Alkitab. Mohon maaf ya, kayaknya kok hidup orang Kristen kok jadi sengsara gitu ya. Nggak boleh mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi justru keindahannya tuh di situ. Lalu bagaimana keluarga misalnya suami istri pasangan nanti pacaran, ada yang mau nikah tahun depan misalnya bahagia. Oh bisa, yaitu apa? Pasanganmu menjadi kebahagiaan buatmu, kamu memutuskan hidupmu menjadi kebahagiaan buat dia. Kan bahagia atau dua-duanya. Tapi bukan dengan cara begini, saya menikah supaya saya mendapat kebahagiaan. Itu akan kacau tuh. Itu yang namanya menjadi dampak dan itu susah loh teman-teman. Sebab di zaman sekarang, orang tuh, apa ya kalau saya boleh bilang ya, banyak orang egois, bener gak sih kalau saya bilang gitu? Yang pengen dapatnya tuh buat dirinya sendiri gitu loh. Bahkan sekarang kalau ibadah aja gak menguntungkan dirinya sendiri, pindah tempat kok mereka. Aneh ya. Jadi kita tuh gereja tuh punya sebuah tanggung jawab di zaman sekarang, yang kayaknya kalau, ayo bikin jemaat senang. Saya pikir-pikir ya, kok bisa begitu ya di zaman sekarang ya? Bukankah seharusnya kita sama-sama di tempat ini untuk menjadi kesenangan bagi Tuhan? Beribadah. Bukan untuk nyari senangnya masing-masing. Tapi zaman sekarang susah loh cari orang seperti itu. Kita bilang mau berdampak, amin. Kita bersinar terang, amin. Tapi egois jalan terus. Saya belum lama ini, baru minggu lalu ada cerita agak lucu sih ya. Belum lucunya belum, jadi saya tawa dulu. Jemaat di tempat saya tuh ada yang pamit pindah di tempat kami. Dan dia pamitnya sama saya. Itu aja udah lucu. Karena saya bukan gembala gitu. Saya ini di gereja itu statusnya sebagai koordinator pelayan mimbar. Nah kayak jabatanmu lah ya. Ya ketua PAW kan. Nah jabatannya kayak Koko Ucup, oke? Mirip, jadi Anda bisa bayangin. Jadi ada jemaat keluar, itu pamitnya sama saya. Itu aja udah aneh. Lalu dia bilang gini, ketemu Pak, saya mau izin ya Pak ya, saya mau ngomong. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak saya udah pindah ke gereja lain, ya sudah enggak apa-apa, apa urusannya juga sama saya gitu maksudnya. Tapi karena pengen sama jemaat, saya pengen tahu. Lalu dia bilang gini, Bapak ini ya, kalau pas khotbah Bapak ini kayak orang baik. Oke, saya terima aja dulu. Bapak kalau pas khotbah ya Pak Alvin itu kayak orang baik. Tapi Bapak itu jahat orangnya. Nih jemaat ngapain pamit pindah lalu begitu, saya udah agak gimana gitu ya, saya dengerin aja. Lalu Pak ini masukannya lebih baik Bapak terima aja. Ya Bapak terima aja, gak usah marah, lebih baik Bapak bertobat. Balik kepada Tuhan Yesus. Saya gak marah loh, saya bilang, oh gitu Pak ya. Oke Pak, doakan saya boleh Pak. Jadi supaya saya bisa terus bertobat, gak apa-apa. Karena memang itulah tugas kita juga begitu, mengkoreksi terus bertobat, gak ada masalah. Gitu Pak, oke. Lalu dia, apalagi Pak? Apa yang Bapak mau sampaikan? Loh, Bapak ini saya kasih tahu kok kelihatannya nggak terima ya? Nah, saya bingung lagi nih. Saya nggak terima di bagian mana, dia omongin suruh bertobat saya iya, saya ucapkan terima kasih untuk masukannya. Dan dia akhirnya curhatnya begini. Pak, Bapak itu orang jahat, saya yakin begini. Pak, saya ya Pak ya, sudah setua ini, saya ini nyekolahin anak loh Pak. Lah terus kenapa nyekolahin anak? Itu kan anak lu gitu loh dalam hati saya. Dan anak saya udah lulus. Bapak kok nggak ngasih saya selamat sih Pak? Saya mulai agak mikir dan ini orang jemaat emang salahnya bukan di saya lah. Saya yakin dah gitulah ya. Pamitnya juga nggak perlu pamit ke gembala juga nggak usah lah. Kayak gini nih kayaknya. Dan dia untungnya sudah pamit dan kayaknya pindah ke GSC apa tuh tulis setahu saya ya. Sebelah dia ibadah kayaknya. Dia pamit bilang gitu, Bapak kok gak ngasih selamat sih Pak?
Dan sampai hari ini Pak, dulu saya pernah ngontrak rumah loh Pak, susah hidup saya. Sekarang Pak, saya sudah bisa beli rumah. Kok Bapak nggak ngasih selamat sih? Lalu ngundang juga kagak gitu loh, lu pindah rumah. Gue juga nggak ngerti. Dan kalau lu sekolahin anak kan tanggung jawab lu gitu maksudnya. Tapi dari situ ketika kita ngobrol lebih jauh. Jadi di ini jemaat ya, pengen gereja tuh memperhatikan dia dengan sedetail itu gitu loh. Jadi kalau gereja ngadain acara futsal dia nggak mau datang, doa malam nggak mau datang, tapi kita yang harus datang ke rumahnya, nanyain kabarnya gimana dan gitu terus. Teman-teman sadar nggak di tengah-tengah kita mau jemaat atau bukan, coba dicek ya. Kalau ada egois yang macam gitu, komunitas ini akan rusak loh. Komunitasnya akan rusak gara-gara orang yang katanya mau berdampak cinta Tuhan itu. Sementara dia berdampak nggak? Ya menurut saya berdampak sih, dampak buruk tapi. Bukan dampak baik. Dampak nggak? Dampak, saya berdampak. Iya dampak buruk lu, setan gitu. Mendingan lu keluar aja daripada memberi dampak buruk. Teman-teman, kalau ada yang model begini itu rusak loh. Yang benar adalah, berdampak adalah melepaskan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Anda datang ke tempat ini, kalau engkau mau berdampak bagi tempat ini, siap nggak melepaskan kepentingan pribadimu? Kalau engkau nggak siap, susah teman-teman. Kau akan terus egois dan kau lama-lama akan merusak tempat ini. Dampak, tapi dampak buruk. Sementara di satu sisi, kata terang secara khusus itu bicara soal ini. Ya, ayatnya tidak usah dibahas. Gini, zaman dulu, kenapa Yesus memberikan perumpamaan sebagai terang itu begini. Zaman dulu, penanda waktu itu nggak ada. Jadi orang itu belum punya jam. Nggak ada jam. Jam itu ditemukan baru belakangan. Oke? Jadi gimana caranya orang menentukan waktu bangun, bekerja, dan lain sebagainya. Alkitab pada zaman dulu itu menuliskan begini. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ya, Yesus loh yang ngomong, bukan kita. Padahal sehari harusnya berapa jam teman-teman? 24. Lalu kenapa yang dibilang hari cuma 12 jam? Karena mereka menentukan hari berdasarkan matahari. Jadi matahari terbit, disitulah dihitung hari, 12 jam. Jadi mereka tuh bikin patokan-patokan, pakai batu, pakai alat, supaya ada jamnya. Jadi mereka ngerti nih, jadi, matahari di atas, garisnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi sejak saat itu, mereka itu kehidupannya pakai arah terang. Jadi mereka kerja, mereka beraktivitas yang menjadikan semuanya itu karena ada terang itu. Itu namanya patokan, penanda waktu. Jadi terang itu seberguna itu teman-teman pada waktu itu. Ya. Lalu yang kedua, terang itu juga digunakan sebagai penunjuk arah. Ya. Alkitab katakan dengan indah, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku gitu. Jadi firman itu dianggap terang. Yesus dianggap terang dunia. Kenapa? Menjadi patokan dan petunjuk arah bagi orang lain. Itu namanya terang, teman-teman. Sederhananya kalau disimpulkan dengan bahasa yang paling sederhana, artinya kehidupan orang yang punya terang itu menjadi teladan, menjadi contoh gitu loh. Menjadi contoh. Jadi kalau Anda pengen, ayo disiplin. Anda akan ngelihat kepada satu orang tertentu, kok bisa ya kayak dia? Kalau ada orang, ayo kita berbuat baik, kok bisa ya kayak dia ya? Nah orang itu loh, menjadi patokan teman-teman, bagi semuanya. Nah, saya kasih contoh, ini sebenarnya bisa muncul satu-satu tapi sudahlah. Tapi gampangnya gini. Setiap kota di dunia itu biasanya mereka punya namanya gerbang kota. Yang depan sendiri ini saya kasih namanya sebuah gerbang kota di kota Kudus. Kota suci itu. Bukan juga ya. Ada yang pernah Kudus, kota kretek, jualannya rokok, itu kota suci. Namanya kota Kudus. Itu tuh ketika Anda masuk ke sebuah tempat tertentu, itu tuh ada tandanya gitu loh. Ya mungkin contoh lain ya. Kalau Anda masuk ke perumahan Ciputra, misalnya punya Ciputra, depannya ada patung apa? Nah, berarti tahu tuh dia, tahu Ciputra gitu. Dan semuanya begitu. Nah, kota-kota di dunia, sejak zaman mereka, zaman Yesus, itu kalau Anda masuk kota, itu namanya ada gerbang kota. Itu yang menjadi penanda. Jadi kalau Anda tanya arah pada orang zaman itu, bro,
Citra 3 itu di mana? Gitu misalnya Ciputra nih ya. Kamu akan bilang gini, tuh Bapak lurus, ngeliatin kalau udah ketemu patung kuda Pak. Nah, Anda udah masuk. Itu namanya patokan. Kalau zaman sekarang tuh apa ya kalau gitu ya? Kalau di daerah saya juga selain perumahan nggak ada sih Indonesia nih. Gapura ya. Ya kalau mereka punya gerbang kota, kita punya gapura, amin. Ada patung macannya, sekalipun macannya nggak bentuk macan gitu ya. Ada patung apanya kecil-kecil. Gapura. Pak lurus aja tuh Pak. Kalau udah ketemu itu belok kanan 3 rumah. Nah itu rumahnya Pak itu gitu loh. Itu artinya itu tuh namanya penanda. Patokan tuh seperti itu teman-teman. Nah Anda dan saya itu diminta untuk menjadi teladan itu dalam arti seperti itu. Coba cek dulu ya misalnya aja contoh ya. Halo, di sini ada yang kamu teladanin nggak kalau saya sebut sesuatu hal gitu. Atau di tempat inilah yang kira-kira menjadi gua mau kayak dia gitu. Ya di tempat ini aja. Kita kan jujur boleh lah ya. Boleh dong ya, nggak sakit hati atau nggak apa ya. Siapa tahu ketemu orang baik loh ya. Yang paling rajin deh, yang paling rajin menurutmu. Kalau misalnya gua mau rajin tuh kayak dia loh gitu. Mau pintar tuh kayak dia loh gitu. Ada nggak ya di tempat ini ya? Kayak Pastor John, oke. Ada yang lain? Sama. Berarti penandanya di sini patokannya Pastor John ya? Gitu ya. Semuanya sama, ada yang tidak setuju di tempat ini. Takut diapain ya? Oh, lain ya? Kenapa? Ada yang lain? Ada ini nggak? Yang orang yang kamu jadikan teladan gitu loh. Patokan siapa? Oh, Kak Denny. Kenapa? Karena rajinnya atau baiknya? Semuanya. Oh, suka memberi, tidak pipis sembarangan, rajin menabung gitu-gitu ya kayaknya ya. Orang-orang baik di sini. Teman-teman, itu yang namanya patokan, teladan tuh begitu. Jadi kalau Anda pengen ngelihat sesuatu orang tertentu yang Anda mau jadikan contoh, Anda tahu orangnya. Nah sekarang di tempat ini coba ada banyak nggak orang-orang seperti itu yang artinya menjadi terang. Lah kalau tidak berarti sebenarnya kita sampai hari ini ya enggak jadi terang perbuatan kita bagi orang lain. Enggak bisa dirasakan, enggak bisa juga kelihatan perbuatannya. Harusnya semua kita itu bahkan kita bingung mau nyebut siapa ya karena semuanya baik gitu. Amin. Semuanya rajin di sini. Pak, siapa ya Pak ya? Lah semuanya rajin Pak. Kita cuma contohnya Tuhan Yesus saja. Karena semuanya udah baik kok. Nggak ada yang males, nggak ada. Lah di repotnya lagi. Kalau ada begini, pokoknya kalau yang nggak pernah mandi, dia tuh. Nah itu lebih repot tuh. Kok jadi teladan tapi yang buruk ya? Patokan tapi yang tidak baik ya? Teman-teman jadi koreksi yuk buat kita. Yesus itu menyatakan dirinya. Dia adalah terang dunia. Dan sampai hari ini dia menjadi patokan standar internasional di dunia. Tidak pernah tergantikan sejak zaman dulu loh. Dan Yesus bilang gini, kamu terang dunia, kita sejenis men. Serem gak standarnya teman-teman? Standar kita tuh serem loh kayak Yesus. Dia tuh standar dunia loh. Yang saya heran kok masih ada orang bilang gini ya. Yesus itu kan cuma manusia biasa, gak mungkin lah dia Tuhan. Waktu Paskah kemarin, saya khotbah di satu tempat, lalu jemaat sekarang tuh pinter-pinter lah, pokoknya saya juga bingung. Kok bisa nanya gini loh, Pak, ada kemungkinan nggak sih Yesus itu sebenarnya kisah yang dibuat manusia gitu? Jadi orangnya memang ada Pak, tapi nggak mungkin dia Tuhan. Nggak mungkin, ada histori yang bisa dibalikkan gitu. Ini bukan orang agama lain loh, orang Kristen sendiri. Lalu puji Tuhan ya, saya agak sedikit mendapatkan hikmat ya. Ya kamu lihat kalendermu aja, itu kalender internasional atau kalender sendiri. Ya kalender di dunia sama nggak? Ada kan Paskah, libur, Passover. Ya udah orang di dunia aja ngakuin kok ini hari libur loh, Paskah. Kenapa kamu pusing gitu loh? Historinya ada kok berarti kan. Lalu kemudian yang lebih parah lagi, teman-teman sampai hari ini ya, waktu tahun di dunia masih pakai Anno Domini kan? AD. Jadi antara sebelum Kristus atau sesudah Kristus loh. Yesus itu yang Anda dan saya sembah teman-teman. Itu patokan di seluruh dunia loh. Patokan waktu. Waktu kita sekarang 2025 itu adalah 2025 setelah
Kristus lahir loh. Dan dunia ini pakai. Lah kok bisa dibilang bohong tuh dari mana gitu loh. Loh dunia ini tuh menjadi patokan waktu. Tuh Yesus makanya. Terang dunia, patokan, penanda waktu di dunia ini siapa? Yesus Kristus, dia terang dunia. Dan dengan cara yang paling keren, dijawab Yesus, dia bilang begini, kamulah terang dunia. Sama kayak Yesus men kita ini. Harusnya jadi patokan standar yang paling baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tolong yang ngerti katakan, amin, harus gitu teman-teman. Di sekolahan kamu harus jadi patokan. Pengen tahu siapa yang pintar, nyebut namamu. Siapa yang tertib, nyebut namamu. Kita ini pengikut Yesus, terang dunia. Amin teman-teman semuanya. Coba pikirkan, ini Yesus loh yang bilang kepada setiap kita. Dan standarnya harus begini ya, Alkitab berkata, inilah yang harus supaya kita jadi teladan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena, terusin. Di dalam perkataan, tindakan, kesucian, semuanya kita jadi teladan bagi orang lain. Sayangnya dunia ini tadi saya bilang agak kebalik. Pengen jadi teladan, itu kalau di dunia ini harus jadi yang nomor 1, yang paling hebat, yang paling kaya, paling populer, paling semua pokoknya harus paling. Teman-teman, ini adalah sebuah standar yang salah. Ya, yang benar adalah kita ini bukan membangun untuk diri kita sendiri. Orang-orang di dunia ini membangun menara. Dia bilang, aku mau jadi contoh. Tapi sesungguhnya mereka menyombongkan diri. Membangun menara supaya kelihatan keren. Itulah zaman sekarang. Kata terang tuh begitu. Ya, orang-orang zaman dulu pokoknya kalau sekolah harus ranking 1. Supaya kamu jadi teladan. Oh tidak loh. Kita tuh enggak harus jadi ranking 1. Kalau semuanya sekolah pinter-pinter kabeh gitu ya, menurut saya lebih baik ranking 30 di antara orang pandai daripada ranking 1, tapi di antara orang-orang yang tidak berbudi dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan standar yang berbeda teman-teman. Standar hidupmu itu bukan cuma menjadi yang ya, enggak harus jadi nomor 1. Anda enggak harus jadi orang paling kaya di dunia ini. Tetapi jadilah menurut saya ya, standarnya yang tadi. Bukan menara bagi diri sendiri, tetapi bagi teladan orang lain. Perkataanmu dijaga, kesucianmu dijaga, dan lain sebagainya. Minggu ini berita paling ngetren, ada yang tidak tahu siapa orang ini? Semuanya tahu? Semuanya sepakat tahu, amin? Atau ada yang skip? Ini orang debat, saudara. Dia tokoh yang kalau dia mau menginjil, dia buka stand. Buka stand, kamu mau tanya apa aja soal Yesus, aku jawab. Mau debat boleh, gitu. Lihat aja di YouTube-nya. Dan topik-topik yang paling menarik tentunya bagi dunia ini adalah soal LGBT, soal aborsi, ya, soal kasih. Kenapa kamu nggak bisa mengasihi kami orang gay, gitu. Nanti dijawab sama dia. Gitu. Bukankah Tuhan tuh suruhnya mengasihi, dan dia akhirnya matinya ditembak nih. Kemarin, karena nggak tahu katanya ada orang ketakutan lah mungkin dia mau bongkar sesuatu yang lain. Tetapi seharusnya standar hidup kita tuh begitu. Teman-teman ya, yang paling benar hidup kita tuh paling gampang gini. Waktu engkau lahir, semua orang ketawa. Nanti waktu engkau mati, semua orang nangisin kamu. Ya, itu standar yang kamu tuh jadi orang berhasil. Jangan sampai kebalik. Waktu kamu lahir, semua orang nangis, ini kenapa anak lahir. Pas lu mati, orang-orang ketawa, syukur lu. Berarti engkau gagal dalam hidup ini. Ini satu orang ya teman-teman, seluruh dunia lo ngasih ucapan selamat. Kenapa kok bisa begitu? Standarnya tinggi. Dia terang yang benar di hadapan Tuhan. Dia jadi saksi yang hidup. Dan doa saya semoga teman-teman di sini semoga jadi saksi yang hidup bagi orang lain. Masih banyak banget teman-teman yang belum diselamatin. Masih banyak. Tapi mereka akan kecewa sama kita orang Kristen. Kalau engkau enggak jadi dampak bagi orang lain. Kok kelihatannya di luaran sama aja. Orang enggak Kristen, orang Kristen sama aja buruknya. Bagi mereka begitu. Dan itu tidak boleh. Kita harus jadi terang dunia teman-teman ya. Jadi ingat ayat ini. Jangan sampai salah. Kita ini teladan yang baik.
Kita adalah orang-orang yang baik, teman-teman. Harus, tidak mungkin. Kita harus jadi orang yang sempurna. Dan Alkitab menuliskan begini, standar kesucian hidup orang Kristen. Ya, ini standar hidup kesuciannya itu harusnya begini. Kalau engkau disebut sebagai orang yang bersih hati, murni, jujur, tidak serong, artinya nggak punya keuntungan nggak punya agenda sendiri. Kamu tulus melakukannya bagi orang lain. Nah, kamu jadi orang Kristen tuh. Hari gini nyari orang begini gampang apa susah? Yang jujur, tulus, kalau ngomong nggak mencela-mencele, nggak cari untung buat dirinya sendiri, ya gampang apa susah? Susah banget. Sekarang ini susah banget, teman-teman. Semua orang zaman sekarang itu, maaf ya, ada palsunya. Cari orang yang sejujur ini di dunia ini susah. Asli susah. Zaman sekarang tuh menurut saya lebih banyak orang suka yang tidak jujur malahan. Dibanding orang yang jujur dan bersih hatinya, kayak yang Tuhan pengen standar kesucian hidup ini. Ya contoh aja sederhana deh. Nih nanti kalau Anda suka foto suka lah ya. Anda foto jamin suka lah ya. Atau ngaca-ngaca suka lah pastilah, cewek-cewek terutama. Kamu ngaca, lalu kelihatan cabi, yang salah kacanya apa angle-nya? Yang salah kamu lah sebenarnya. Kok salah angle-nya? Anda selfie, yang salah kaca apa angle-nya? Angle yang salah. Lu enggak lah, kamu memang cabi kok. Ya diet aja yang bener kan gitu. Zaman sekarang orang enggak bisa loh digituin. Dikasih sesuatu yang jujur malah marah loh. Iya apa ya? Orang zaman sekarang tuh enggak suka dengan standar kesucian yang begini, teman-teman. Mereka sudah nipu dunia ini dengan topengnya masing-masing. Dan itu susah loh. Makanya zaman sekarang ada sebuah teknologi yang saya yakin semua orang pakailah. Namanya filter. Anda pakai filter kalau foto? Coba di sini saya tanya ya, yang foto enggak pakai filter angkat tangan. Yang foto tidak pernah pakai filter. 1, 2, saya 3, enggak mana. Ya karena di filter kita sama aja jelek ya. Kita nggak perlu filter ya, oke? Kita filter enggak, sama aja jadinya. Ini baru 3 orang nih, ya saya tanya nih, jujur ya, yang foto enggak pernah filteran. Opo none, item-item, cantik-cantik kurang-kurang. Jerawatan-jerawatan nggak usah dihalusin. Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti lebih banyak yang pakai filter ya? Handphonenya otomatis filteran. Emang gitu ya? Sekarang handphone otomatis filteran ya? Bisa dimatiin enggak? Nggak bisa ya? Ada yang nggak bisa. Karena orang suka banget ya ternyata ya. Filter tuh bisa nutupin jerawat dan lain sebagainya. Memang sih. Wong saya, iya sih. Saya dulu sebelum gundul aja kan pakai filter dulu tuh istri saya. Yang aku mau potong rambut ya, tak gundulin. Kalau yang saya kayaknya pernah cerita ya, gara-gara mama saya yang cancer survivor kan. Mama saya cancer survivor, potong rambutnya, rontok kan. Jadi serem. Mama saya nggak ikhlas untuk motong rambut. Saya sebagai anak saya izin, yang aku mau support mama, tak gundulin dulu ya, gitu. Supaya mamaku ikhlas untuk gundulin rambutnya. Terus dia, bentar, dia ambil handphonenya, pakai filter, di screenshot. Yang kamu kalau gundul kayaknya bagus kok gitu. Filter tuh bisa begitu, memang semuanya bisa. Nah akhirnya diikhlasin, saya potong boleh. Nah itu waktu COVID kejadiannya, tekanan berat macam-macam dan lain sebagainya. Rambut mama saya sudah tumbuh, saya enggak sampai hari ini. Nah gitu ceritanya. Nah filternya digunain untuk itu, bisa kok. Rambut jadi gundul aja bisa. Orang Anda jadi anjing aja bisa, jadi alien ya bisa, jadi biru ya bisa, apalagi cuman mulus. Cari orang jujur, tulus standarnya, sekarang susah banget teman-teman. Sementara ketika Alkitab bilang, engkau harus jadi standar kesucian hidup. Itu artinya engkau harus sama seperti Yesus. Tidak ada cacat celah di dalam kehidupan kita. Serem banget ya ayatnya ya. Kalau Anda mau ngulik Alkitab, tuntutan Yesus itu ngeri banget loh buat kita teman-teman. Yesus sampai hari ini jadi patokan di dunia ini. Standar kesucian kayak siapa? Yesus. Yang sekalipun tidak berdosa, tapi dia ikhlas nanggung dosa orang lain, berkorban bagi orang lain. Dan dia ngomong sama kita, jawab Yesus, kamulah terang dunia. Buat saya sih, Yesus keren banget lah. Sayangnya banyak orang yang, ya, handphonemu bisa difilter, hatimu ndak bisa.
Di hadapan Tuhan tidak bisa, teman-teman. Kalau di sini saya rasa mungkin bisa lah. Ada orang-orang jahat yang kelihatan baik bisa. Ya, tapi mari sepakat sama-sama yuk. Orang baik tidak pernah mencoba kelihatan baik. Orang kaya yang benar-benar kaya itu tidak pernah flexing, teman-teman. Coba deh kamu liatin Instagramnya 10 orang terkaya di Indonesia. Mereka flexing enggak? Justru yang orang-orang ke 50, 100, 2000, nah itulah yang flexing tuh. Orang yang beneran kaya, dia enggak flexing, teman-teman. Orang yang beneran baik, mereka enggak flexing. Tapi banyak orang nutupin diri, mereka flexing, munafik, hatinya enggak sebaik itu. Dan hari ini perintah Tuhan, kalau engkau mau jadi terang, standar kesucianmu itu setinggi itu, teman-teman. Kalau enggak, kau disebut sebagai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang berdoa di pinggir jalan, kata Yesus, supaya kelihatan orang banyak. Tapi Yesus bilang gini, kamu kelihatan saleh, kelihatannya, mengangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semoga semua orang lihat kamu, tapi hati kamu kayak kuburan. Kamu munafik. Standar hidup yang salah. Jadi dengan penuh kasih, coba sampaikan, kasih salam sama kiri kananmu, bukan kamu lah ya, bukan kamu. Ya, kamu orang tulus suci, kamu siap jadi terang Tuhan, amin. Yalah, harusnya begitu ya. Bagian terakhir, perikop yang terakhir. Dan Alkitab yang ayat yang kita baca tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Di mana? Ya di dunia ini. Tunjukin apa? Perbuatan baik. Setiap saat perbuatan baik. Ucapkan salam, terima kasih, lakukan perbuatan baik. Teman-teman, menurut saya ya, ini kan katanya lagi ganti kepengurusan, ini menurut saya aja sederhana. Kalau Anda berdoa untuk perkembangan gereja nih, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau izin nih, kalau saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan, saya dikasih kesempatan. Kalau gereja ini bertumbuh, doa saya begini, supaya kami dikenal, bukan karena gedung kami yang megah. Bukan karena, pendetanya ganteng, pendetanya pernah ke surga, pendetanya pernah ke neraka, keren banget lah udah gitu. Semoga kami dijauhkan dari hal itu. Tetapi semoga kalau kami diizinkan jadi besar, semua orang di tempat kami tidak ada yang ditolak. Kaya miskin dikasihi Tuhan. Besar kecil, tua muda, masuk sama kita saling mengasihi di hadapan Tuhan. Itulah tanda kekristenan teman-teman, simple. Anda mikir yang tadi-tadi, wah gimana ya jadi orang tidak munafik. Tunjukin aja dulu deh, perbuatan baik kan gampang toh di tengah-tengah kita. Ada yang tidak bisa jalan tuntun, mau butuh ini dianterin. Sederhana kok, perbuatan baik. Ya, coba baca ayatnya sebelum nanti kita tutup, baca ayatnya sama-sama teman-teman. Yang paling kencang yang kita bisa. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, amin. Oke, coba lihat kiri kananmu kelihatan apa enggak? Orang apa setan tuh? Masih kelihatan kan? Depan belakangmu coba dilihat, masih kelihatan? Kamu pengen jadi terang, amin? Dan sederhananya gini, barang siapa nggak bisa mengasihi yang kelihatan, engkau berdusta ketika engkau bilang mengasihi Tuhan. Sederhana kan? Kamu pengen jadi terang, lihat dulu aja di kiri kanan yang kelihatan. Jangan bilang, kau bilang aku mencintai Tuhan, tapi di sini kamu dikenal kayak setan loh teman-teman. Itu sedih sekali loh ya. Sederhananya aturannya gitu aja deh. Ya, pesan Tuhan hari ini sederhananya, semuanya pengen jadi terang, amin. Sekali lagi semuanya jadi terang, amin. Kelihatan dulu perbuatan baik dari orang-orang yang bisa kamu lihat. Di rumah demikian, di gereja demikian, di sekolah demikian. Kalau engkau berhasil, ada kemungkinan besar engkau berhasil di hadapan Tuhan sebagai terang dunia. Kita renungkan firman Tuhan.